Ayo Zab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini aku sama Habib Ja'far. Halo, assalamualaikum. Ya Allah, sekarang Habib Ja'far katanya mau masuk TikTok beliau. Iya. Bib, Bismillah. Bismillah. TikTok, siap ya Bib? Siap. Siap insyaallah. Bib, ada pesan buat teman-teman dari yang main TikTok? Iya, buat teman-teman di TikTok itu cuma platform. Tergantung kemudian bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau kita menggunakan untuk kebaikan, maka TikTok akan menjadi sarang pahala kita. Anda akan agak lucu gitu, masuk surga jalur TikTok. Allah. Tapi kalau dibuat keburukan, jangankan TikTok, ibadah aja kalau dengan niat sombong itu justru menghancurkan kita. Allah. Nah. Syukran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk ketika kita masih masih bermaksiat terhadap Sang Pencipta. Dalam artian, kita memang wajib untuk mengikuti perintah kedua orang tua. Seorang istri wajib untuk mengikuti perintah suami. Seorang rakyat wajib untuk mengikuti perintah pemerintah. Intinya kita wajib untuk mengikuti perintah-perintah beberapa orang. Namun, hal tersebut kapan akan berhenti dikatakan wajib? Ketika sifat perintahnya adalah mengandung kemaksiatan. Oke? Jadi kalau misal sampai disuruh untuk berhenti sholat, big no. Big no. Gini konsepnya. Kita ini boleh untuk bermuamalah, kita boleh untuk berbisnis dengan non-muslim, kita boleh untuk bergaul dengan muslim, kita boleh ngajak mereka hangout bareng-bareng dan sebagainya. Tapi kapan dikatakan tidak boleh? Ketika sudah masuk dalam ranah unsur-unsur ibadah. Masuk dalam unsur-unsur ibadah itu yang dilarang. Berbicara tentang akidah di situ dilarang. Oke? Jadi batas merahnya adalah ketika berhubungan dengan akidah. Kamu nasihatin mereka yang nasihatin kamu dalam perkara-perkara duniawi, dalam perkara-perkara adab, mereka ngajarin kamu, Husain gini loh cara makan yang tepat. Husain kamu kalau makan jangan ngecap gitu mulutnya. Ya kamu ikutin, jangan matang-matang gara-gara dia berbeda agama sama kamu terus kamu gak ngikutin apa yang dia nasihatin tadi. Atau mungkin kamu nasihatin dia tentang hal-hal yang baik gitu. It's nothing problem. Bila kita setiap hari senantiasa berdoa kepada Allah untuk ditenangkan hatinya, ditentramkan kehidupannya, maka jangan heran bila mungkin orang-orang di sekitar kita akan menjauh. Itu jawabannya mungkin. Banyak sebenarnya, cuman yang pernah aku lihat ada versi terjemahannya itu apa ya? Asyama'ilul Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Wasailul Usul karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani. Lalu kitab apa lagi ya? Judul kitabnya itu Sayyiduna Muhammad Rasulullah karya Syekh Abdullah Sirajuddin. Lalu kitab ini juga Al-Insanul Kamil karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Lalu yang sekarang lagi saya baca nama kitabnya Akhbaru Madinatir Rasul karya Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Mahmud bin An-Najjar rahimahullahu ta'ala. Intinya banyak. Entah itu barusan ada terjemahnya apa enggak ya. Tapi kalian bisa nemuin literatur itu banyak banget. Tapi hati-hati, jangan makan hadits palsu dan hoax. Alhamdulillah banget kita sebagai seorang manusia kali ini dapat hidup berkecukupan, mendapatkan akses air bersih untuk minum kita, untuk membersihkan diri kita. Alhamdulillah banget Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rezeki yang sangat-sangat luar biasa ini. Namun di sana ada saudara-saudara kita yang sulit sekali untuk mendapatkan akses air bersih. Untuk diminum, untuk membersihkan diri mereka sendiri itu sangatlah susah. Dan kita tidak boleh untuk menutup mata hati kita daripada melihat mereka. Mereka tetap saudara-saudara kita yang pantas untuk dimuliakan. Coba lihat, mereka cuma untuk mendapatkan akses air bersih harus arti kayak gini. Tuh. Sampai diisi ke gentong kayak gini coba. Untuk itulah kali ini saya mengajak untuk teman-teman sekalian bersedekah jariah, beramal jariah kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sapudi. Untuk link donasinya saya taruh di bio TikTok dan bio Instagram, oke? Dan semisal video ini di story, kalian bisa tinggal swipe up. Kalian bisa kasih seikhlasnya, tapi pahala mengalir sampai kalian mati. Oke, biar kalian tidak ragu, saya langsung ke sumbernya. Oke, saya pilih di sini kitab Mughnil Muhtaj. Oke, langsung ke mana ya Allah? Nah, ini. Man adraka ruku'a thaniyati adraka al-jumu'ata fayusalli ba'da salamil imami rak'atan. Barang siapa yang telah menjangkau, yang bisa nyusul, yang gimana sih terjemahan yang enak? Yang telah ikut
rakaat kedua secara sempurna, maka dia berarti telah telah menyempurnakan salat Jumatnya. Maka apa yang harus dilakukan? Fayusalli ba'da salami imami rakatan. Maka ketika imam sudah salam, maka kamu tinggal tambah 1 rakaat. Dalam artian terlambat 1 rakaat masih bisa ditoleransi. Asal di rakaat kedua kita benar-benar ngikutin secara sempurna, bukan ngikutin di bagian sujud atau duduk dan terus sujud, bukan. By the way, kenapa sih harus telat Jumat? Ngapain aja sampai lupa sama Allah? Oke, kita semua sepakat bahwa berzina merupakan dosa yang sangatlah besar. Namun ada satu dosa mengiringi pula dosa zina tersebut. Apa? Menuduh perempuan yang baik-baik sebagai pezina. Dan ini termasuk dari perkara-perkara yang dilarang. Kita tidak sepantasnya untuk menuduh orang lain sebagai seorang pezina dengan berbagai macam alasan, kecuali benar-benar jelas. Itu pun kita tidak boleh menceritakan ke halayak ramai. Gak boleh. Dan lebih dianjurkan untuk kita simpan di dalam hati kita. Kita simpan di dalam benak kita. Kita gak usah sebarkan aib dia sebagai seorang pezina ke hadapan umum. Itu poin pertama. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik, yang lugu, yang terjaga kehormatannya, perempuan yang mukminah sebagai seorang pezina, maka dia akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka dia mendapatkan siksaan yang sangat agung. Dan orang seperti ini biasanya didera 80 kali kalau berjalan sesuai syariat Islam. Teruntuk orang-orang yang setiap hari meninggalkan salat, padahal bisa salat dalam keadaan tenang, punya waktu banyak untuk meluangkan sedikit waktunya untuk salat. Di sana ada orang yang harus salat sembunyi-sembunyi karena keadaan benar-benar tidak memungkinkan. Ada di sana yang mu'alaf sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Ada pula di sana yang dipaksa untuk jangan pernah salat. Kita tidak tahu perjuangan orang lain untuk sholat, sedangkan kamu sekarang bisa untuk sholat tapi malah meninggalkannya. Siapa yang jahat di sini? Oke, let's vibe in. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Aku pernah baca sebuah tulisan dan tulisan itu benar-benar ngejelep sampai sekarang. Dan gara-gara tulisan ini, aku selalu nganggap bahwasanya orang-orang di sekitarku itu, ya sudah, saya bisa bahagia dengan mereka, tapi mereka bukanlah satu-satunya kebahagiaan saya. Kata-katanya tuh kayak gini, siapapun yang mendatangiku, aku akan menganggap bahwasanya dia adalah bintang yang menghiasi langitku. Bintang yang menghiasi langit kita sangatlah indah, bukan? Begitu pula saat dia pergi. Bukankah langit masihlah indah tanpa adanya bintang? Oke, ada sedikit informasi buat teman-teman yang suka banget ikut lomba. Hati-hati buat teman-teman yang ikut lomba tapi berbayar. Itu semisal bayarannya digunakan untuk sebagai hadiah pemenang lomba, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Oke? Tapi kalau semisal hadiah uang pendaftaran tadi itu digunakan sebagai biaya piagam, biaya makanan, biaya apapun yang dimana biaya tadi itu bukan sebagai hadiah lomba, maka itu yang diperbolehkan. Oke teman-teman, hati-hati.